sampai sekarang ini. Kemudian, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pelajaran yang kita sudah lakukan dari awal semester 3 sampai sekarang, hingga akan mengalami atau melakukan UAS, jadi sudah banyak sekali materi, hingga 13 materi yang rata-rata adalah menggunakan presentasi. Kemudian kita akan mengulas kembali atau memberikan saran tanggapan dari masing-masing mahasiswa dengan berpasangan, atau kalau memang waktunya tidak cukup, boleh dilakukan 3 orang saja. Jadi kita mulai saja untuk memberikan kesan, pesan, diskusi tentang pembelajaran mata kuliah kemuhammadiyahan, dimulai dari imam dulu ya, maksud saya laki-laki dulu. Yang pertama adalah dimulai dari ketua kelasnya terlebih dahulu dengan pasangannya, yaitu Ahmad Rizik dengan pasangannya. Apakah ada Ahmad Rizik Sulistyo? Silakan untuk memberikan manfaat atau diskusi mengenai materi kemuhammadiyahan dan juga pembelajaran kemuhammadiyahan dengan partnernya. Saya akan memberikan waktunya kepada Anda dengan pasangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizik Sulistyo. Mohon diaktifkan Mas Ahmad. Oh, iya Pak. Kalau nggak ada gangguan sinyal ya, pastikan semuanya. Iya. Oke, silakan Mas Ahmad. Ya, sampelnya dibenerin dulu itu. Silakan Mas Ahmad, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya manfaat mempelajari matkul Muhammadiyah selama ini ya karena saya belum pernah mempelajari Muhammadiyah sebelumnya, jadi saya menjadi lebih tahu tentang sejarah Muhammadiyah, berdirinya Muhammadiyah, terus kayak apa yang ada di dalam Muhammadiyah itu saya jadi tahu. Selain itu juga kemarin sempat ngelakuin tugas wawancara juga ya, jadi semakin tahu lebih dalam tentang Muhammadiyah. Untuk kesan dan pesan saya tentang matkul Muhammadiyah ini ya menurut kesan saya yang paling berkesan menurut saya adalah pemberian tugas tentang wawancara kemarin, karena sebelumnya belum pernah wawancara dengan ranting organisasi manapun, jadi menurut saya sangat berkesan. Kurang lebih seperti itu sih manfaat dan kesan pesan dari saya. Selanjutnya mungkin saya bisa oper ke partner saya, yaitu Muhammad Yasin. Silahkan memberikan manfaat, hikmah serta pesan-pesan. Terima kasih. Menurut saya manfaat dari tujuan pendidikan Muhammadiyahan adalah memiliki tauhid yang murni. Yang kedua adalah beribadah hanya kepada Allah dan bisa berbakti kepada orang tua, bersikap baik terhadap kerabat, teman, dan tetangga. Yang keempat adalah memiliki akhlak yang mulia. Dan yang kelima, bisa berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan dan berguna bagi masyarakat dan bangsa dan agama. Baik, terima kasih untuk pasangan Ahmad Rizik Sulistyo dan Fadil. Saya beri tambahan Mbak Cahaya. Ya, seperti itu tadi ya apa yang disampaikan oleh Mas Yasin sama Mas Fadil ya Pak ya. Lupa namanya tadi. Ya, tadi Mas Yasin
Mas Rizky ya, Mas Rizky. Sudah seperti itu betul ya diskusinya. Tapi nanti yang kedua itu menanggapi ya, boleh sih Anda memberikan tambahan misalnya manfaat tadi. Mas Yasin kan tadi baru menyampaikan apa yang didapatkan ya oleh dirinya. Tapi bagaimana si Mas Yasin ini juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Rizky. Ya, itu sebagai tambahan ya. Nanti mohon diteruskan seperti itu ya, Mbak Cahaya, teman-teman yang lain gitu. Silakan Mbak Cahaya dilanjut lagi. Baik, Us, terima kasih atas diskusi juga mengenai materi Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ahmad Rizik Sulistyo dengan partnernya yaitu Muhammad Fadil Yasin. Cukup sekali untuk waktunya, saya sudah stopwatch selama 3 menit lebih 5 detik dan juga sekarang kita akan lanjut kepada pasangan berikutnya yaitu dari Sipen dulu. Dari Enesia Windy Kurniawan dengan pasangan partnernya. Silakan kepada Mas Enesia untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Mbak saya atas waktunya. Sebelumnya maaf ya teman-teman, Pak. Kameranya saya rusak jadi nggak bisa ngeluarin gambar. Baik. Ya. Pesan dan kesan saya dalam materi Kemudian ini ya setidaknya saya jauh lebih tahu sedikit lah daripada yang kemarin-kemarin yang belum tahu apa-apa tentang Muhammadiyah. Ya gitu sih, dan apa lagi ya? Mungkin partner saya akan menambahin lagi Mas Ansor. Monggo Mas. Mungkin kalau dari saya jadi tahu kalau di Muhammadiyah itu ada perubahan pembaruan setiap masanya, itu selalu berubah mengikuti zaman. Terus ya kemarin jadi tahu pas wawancara kemudian jadi tahu yang ada rapat ranting, rapat cabang, gitu-gitu. Gitu aja sih. Dari saya. Terima kasih untuk Mas Ansori dan Enesia. Tadi untuk rata-rata wawancara ya, tapi kalau untuk materi yang paling berkesan itu yang mana? Kira-kira terhadap pribadi Anda, atau yang masalah ekonomi, atau keyakinan, atau tajrid, silakan disampaikan materi yang berkesan menurut Anda berdua. Yaitu tadi materi tentang tajrid dan tajdid tentang pembaruan kemuhammadiyahan. Jadi setiap tahun, setiap zaman itu Muhammadiyah bisa mengikuti zamannya. Enggak itu aja, terus berkembang gitu. Terima kasih untuk Mas Ansori dan juga Enesia Windy. Kayaknya Enesia Windy memang kesulitan untuk mendiskusikan, jadi dilempar saja ke Ansori. Kemudian kita akan lanjut kepada Muhammad Azhar Akbar beserta dengan pasangannya. Silakan saya memberikan waktunya kepada Muhammad Azhar Akbar dan juga partnernya untuk memberikan diskusi dan juga saran. Terima kasih. Jadi saya di sini akan memberikan manfaat atau hikmah dalam mempelajari mata kuliah kemuhammadiyahan. Manfaat atau hikmah dari mempelajari mata kuliah kemuhammadiyahan ini yaitu yang pertama dapat memberikan
bekal kepada para mahasiswa atau calon kader Muhammadiyah yang akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan Muhammadiyah. Kemudian memberi pengertian dan pengetahuan tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mendidik para mahasiswa agar memiliki kepribadian Muslim dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang Islami di masyarakat. Terus menumbuhkan jiwa tajdid bagi setiap para mahasiswa Muhammadiyah agar dapat memahami ajaran Islam secara murni dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pesan dan kesannya, pesan mempelajari mata kuliah kemuhammadiyahan ini, pesannya yaitu kita harus ingat terus mata kuliah kemuhammadiyahan ini yang sudah dijelaskan selama mempelajari mata kuliah Muhammadiyahan ini. Kita harus pokoknya jangan melupakan materi yang sudah dijelaskan. Kemudian kesannya yaitu matkul kemuhammadiyahan ini sangat bermanfaat bagi kita dipelajari, karena sangat bermanfaat bagi ya pokoknya di dalam masyarakat pun juga sangat berguna gitu. Terus untuk Azam silahkan memberikan tanggapan. Apakah ada saudara Muhammad Azam Akbar di sini? Ya, saya ingin menanggapi. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya itu bagaimana? Jadi Muhammadiyah adalah organisasi gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksudnya kepribadian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf dijelaskan oleh Agung Danarto bahwa Muhammadiyah adalah perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada bidang perseorangan dan masyarakat. Udah cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya terhadap pasangan Nawa dan juga Muhammad Azam. Walaupun Nawa lebih banyak, namun tidak apa-apa. Sekarang kita lanjut saja, mengingat waktu yang sudah terkuras cukup lama, kita lanjut kepada pasangan berikutnya, yaitu Gilang Adiwaskito beserta partnernya. Kepada Gilang, saya persilahkan. Jadi menurut saya manfaat pembelajaran Muhammadiyah, kita jadi mengerti gambaran keadaan bangsa Indonesia sebelum pada saat periode awal Muhammadiyah berdiri, baik dari kehidupan beragama yang memprihatinkan dan kepercayaan sampai kurang. Terus pendidikan terbelakang, anak yang sekolah hanya anak bangsawan dan orang berpangkat. Kemudian dari perekonomian yang lemah, bangsa Indonesia yang menjadi bangsa yang berbeda. Yang terakhir yaitu kegiatan Nasraniyah sangat menonjol, apa yang masih sangat lemah, umat Islam yang menjadi umat kelas bawah. Ya, bagaimana Mas Ferdi untuk tanggapan saya tentang manfaat pembelajaran? Ya betul sih, kita jadi lebih tahu tentang sebelum adanya kemuhammadiyan, keadaan Indonesia, tentang adanya bid'ah, khurafat, dan tahayul atau taklid, yang dimana itu menjadi cikal bakal bangsa Indonesia yang masih kental dalam
kebudayaannya sampai sekarang. Mungkin kayak Khurafat yang masih mempercayai Nyi Roro Kidul, masih mempercayai kisah-kisah para penunggu-penunggu Gunung Lawu dan lain-lain, seperti yang biasanya kita dengar-dengar seperti itu. Dan kita juga tahu bid'ah mana, bid'ah sayyi'ah atau bid'ah sanah, yang dimana bid'ah ibadah yang tidak pernah diajarkan, di mana Rasulullah SAW ketika zaman beliau hidup yang kita bisa teladani, di sana tidak pernah dilakukan oleh beliau. Jadi bid'ah-bid'ah yang sangat kental dalam Jawa atau daerah-daerah budaya-budaya yang sangat memperhatikan, dan itu yang membuat kita mendirikan namanya Muhammadiyah dengan kekurangan pendidikan terbelakangan. Karena zaman dulu kita kan dijajah oleh bangsa Belanda, dan mungkin itu dari motivasi Ahmad Dahlan yang membuat para mujahid-mujahid zaman dahulu seperti Kiai Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan lain-lain untuk membuat Muhammadiyahan. Terus untuk anak-anak kurang perhatian karena ditinggal perang dan keadaan Indonesia yang masih rancu dan perekonomian bangsa yang sangat dijajah oleh bangsa Belanda, terutama keagamaan yang masih kurangnya dakwah di antara lain sama lain, masih minimnya toleransi di antara sama manusia, itu yang membuat awal Muhammadiyah berdiri dengan visi misinya, dengan tajdid perkembangannya atau tarjih, yang dimana dulu di Muhammadiyah ada kunut ketika 1970 dengan Kiai Mansur, itu dihapus kunut karena ada mudarat-mudarat atau silsilah yang kurang pas di dalam tajdid yang kita perbarui lagi dengan perkembangan modernnya seperti apa. Dan di situ kita bisa menggali, dan dengan adanya wawancara Muhammadiyah kita semakin mengerti tentang keorganisasian, struktural dan banyak hal seperti itu. Ya, seperti itu mungkin manfaat yang kita bisa rasakan ya, Saudara Mas Gilang, gimana rasanya? Ya, terus untuk pesan ya, pesan kita untuk kesan dulu, mungkin menurut saya kesannya bagus dan sangat mendidik buat kita mengerti hal-hal baru tentang kemuhammadiyan, yang dimana kita belum tahu tentang apa itu kemuhammadiyan, dan sekarang udah mengerti ada ERT, tarjih sendiri, yang dimana kita tahu dengan 2020 kemarin dengan pimpinan pusatnya Profesor Din Samsudin, yang bisa menjadi motivasi lah buat kita tentang cara berpikirannya beliau, Kiai Haji Din Samsudin, yang sangat mempopulerkan, sangat berkembang pemikirannya tentang tarjihnya yang baru, tidak menghapuskan merokok seperti apa dan lain-lain. Terus untuk pesan saya mungkin buat pembelajarannya, kita bisa satu kali atau dua kali menggunakan offline, karena namanya ilmu agama itu kalau bisa dipelajarkan atau bisa dengan menggunakan ilmu wajhin biwajahin, karena inna mu'alima wa tabiba kilahuma la yang sonidahuma lam yukroma. Seperti itu mungkin dari tanggapan saya. Selanjutnya bisa dilemparkan oleh Gilang. Baik, sebenarnya itu sangat sudah mencakup semuanya ya, dari materi awal sampai akhir juga sudah Anda diskusikan, sampai membahas juga tentang penjajahan di zaman dahulu. Memang sangat bagus sekali Ustadz Ferdi, atau Mas Ferdi lebih tepatnya. Ya, terima kasih ya atas jawaban Anda yang sangat lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian kita lanjut saja ke yang perempuan ya, karena laki-laki memang sudah habis nanti saja. Jadi yang pertama adalah yang kelihatan di kamera. Siapa ya? Salsabila Resti dengan pasangannya, coba. Saya akan memberikan waktu ke Salsabila Resti dengan pasangannya. Silakan. Ya, menurut saya manfaat bisa mempelajari kemuhammadiyan itu yang pertama bisa mengetahui dan mempelajari bagaimana kemuhammadiyan itu dibentuk, terus peran apa saja yang sudah Muhammadiyah itu berikan kayak gitu. Terus bagaimanakah Muhammadiyah itu memberdayakan perempuan. Nah, dari materi kemuhammadiyan itu yang paling saya berkesan itu yang pemberdayaan
wanita, karena Muhammadiyah itu bermaksud untuk memajukan wanita Islam di Indonesia. Dan yang paling terkesan lagi itu waktu wawancara Muhammadiyah, di mana pada saat itu saya lebih mengenal Muhammadiyah, apa itu ranting atau apa itu cabang, dan apa saja yayasan apa saja yang terbentuk di bawah cabang tersebut. Ya, lanjut ke partner saya yaitu Deliza. Ya, baik. Saya setuju dengan partner saya bahwa materi Muhammadiyah mengenai pemberdayaan perempuan memang sangat berkesan. Apalagi untuk saya yang benar-benar awam mengenai Muhammadiyah, karena di daerah saya dulu tinggal, tidak ada yang namanya Muhammadiyah. Saya benar-benar tidak tahu apa itu Muhammadiyah. Setelah saya belajar sekarang, jadi saya benar-benar tahu apa kontribusinya, terutama untuk perempuan, bagaimana Muhammadiyah mengangkat derajat perempuan, bagaimana Muhammadiyah memberikan memberikan seperti dorongan, motivasi kepada perempuan untuk terus berkembang, untuk terus menempuh pendidikan, dan menganggap perempuan itu juga bisa berdiri itu, bisa maju juga. Dan saya sejauh ini menyukai untuk mempelajari kemuhammadiyahan. Ya sih. Sudah cukup. Terima kasih atas jawaban, atas saran dan juga materi, karena Anda menyukai materi pemberdayaan perempuan ya. Oke, baiklah. Kita lanjut kepada pasangan berikutnya, yaitu Kiki Aprilia beserta dengan Rizka Dwi Septianingrum. Kepada Kiki, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Cahaya Indah karena telah memberikan waktunya. Langsung saja, saya akan menanggapi bagaimana pembelajaran dari awal semester 3 tentang kemuhammadiyahan. Materi di kemuhammadiyahan yang menurut saya paling berkesan adalah Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Karena dengan adanya gerakan pendidikan ini, seluruh masyarakat itu dianjurkan untuk belajar agar berkembang di masa depan nanti. Dan kemudian untuk adanya cita-cita dari Muhammadiyah sendiri, ingin membangun karakter setiap pribadi muslim di Indonesia itu untuk berjiwa sosial dan mandiri di setiap individu. Mungkin itu kesan-pesan dari saya. Selanjutnya akan ditanggapi oleh partner saya, yaitu Rizka Dwi Septianingrum. Saya persilahkan. Ya, saya akan menanggapi dari pendapat Kiki Aprilia. Menurut saya, Muhammadiyah sangat penting dalam bidang pendidikan, karena dalam pendidikan kita jadi tahu berkembangnya universitas seperti Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sangat terkenal sekarang. Terus perjuangan dari Ki Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan pendidikan di Indonesia. Terus Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Terus pendidikan Muhammadiyah sebagai kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah baik yang formal maupun non-formal. Sedangkan kemuhammadiyah merupakan mata pelajaran yang dipelajari seluruh perguruan tinggi dan menjadi bagian dalam pendidikan Muhammadiyah. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang mengenai pendidikan kemuhammadiyahan yang memang berkembang cukup pesat. Terima kasih atas kalian berdua sudah memberikan saran dan juga tanggapan. Kita lanjut ke partisipan berikutnya, yaitu dari Ristika Wulandari beserta pasangannya. Silahkan kepada Ristika Wulandari untuk memberikan tanggapan dan juga saran mengenai materi kemuhammadiyahan. Baik, Mbak Cahya, terima kasih. Mungkin dari setelah saya masuk perkuliahan di Muhammadiyah, ada juga mata kuliah kemuhammadiyahan, saya jadi tahu apa hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran Muhammadiyah. Mungkin partner saya yang akan menjawab. Monggo Mbak Sania.
Iya, hikmah dari pembelajaran Muhammadiyah itu kan sangat banyak ya. Muhammadiyah itu mendorong dalam berbagai bidang yang menjadikan Islam itu sebagai agama yang rahmatillah lil alamin. Dan juga menghindarkan masyarakat dari memurnikannya dari bidah, terus tahayul, syirik, dan khurafat. Mau minta dan manfaatnya dari Mbak Wulan ini, manfaat dari mempelajari kemuhammadiyahan itu apa sih? Oke, manfaat dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah. Ada memiliki jiwa tauhid yang murni, beribadah hanya kepada Allah, dan ada yang berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabatnya, memiliki akhlak yang mulia, dan berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan dan berguna bagi masyarakat dan agama. Mungkin itu saja yang telah kami sampaikan berdua, Mbak Cahya. Monggo dilanjut. Terima kasih Teh Bulan sama Kak Sania. Kita lanjut Terima kepada kasih. pasangan berikutnya, yaitu dari Isti Mergianti dan juga pasangannya. Silakan kepada Mbak Isti. Terima kasih Mbak Cahya atas waktunya. Di-on-kan kamera ya Mbak Isti. Oh ya, itu lihat. Menurut saya, pesan dan kesan tentang mata kuliah kemuhammadiyahan yaitu menjadikan saya pribadi yang lebih baik, dan pelajaran yang paling berkesan menurut saya tentang sejarah Muhammadiyah, menjadikan saya tahu tentang pendiri-pendiri Muhammadiyah, visi-misi Muhammadiyah, dan latar belakang Muhammadiyah. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ahmad Dea. Ya, saya ingin menambahkan manfaat mempelajari mata kuliah kemuhammadiyahan. Yang pertama adalah menjadi individu yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern, tajdid, atau dinamis. Yang kedua, dapat mengamalkan ilmu kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari atau bermanfaat bagi orang banyak. Untuk tambahannya, contoh dari mengamalkan ilmu kemuhammadiyahan adalah etika, kebiasaan, dan tanggung jawab, seperti contohnya sebelum dan sesudah makan harus membaca doa, tanggung jawab dan pentingnya beribadah. Kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup Mbak Cahya. Baiklah, terima kasih atas diskusi kalian. Kita lanjut saja untuk mengingat waktu yang sudah lama. Kita lanjut ke Noha Hanifah dan juga Yanda Dwi Cahyaningrum. Kepada Noha dan partnernya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Cahya untuk waktunya. Di sini saya akan membacakan apa yang sudah saya dapat dari belajar kemuhammadiyahan. Yang pertama itu dengan belajar kemuhammadiyahan, kita menjadi tahu loh banyak sekali ya usaha yang sudah diusahakan oleh kemuhammadiyahan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang modern seperti itu. Terus di sini kita jadi tahu ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap mempertahankan dari segi tetap memasukkan al-Islam dan kemuhammadiyahannya di segala lembaga pendidikan formal seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya manfaat apa sih yang dapat diambil Mbak Yanda? Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Menurut saya manfaat dari mempelajari mata kuliah kemuhammadiyahan ini, saya merasa saya dapat mengetahui lebih dalam tentang Muhammadiyah, dari bagaimana asal-usul berdirinya Muhammadiyah sampai perjuangan Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang. Lalu saya juga dapat pengetahuan tentang persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu saya juga mendapatkan bekal agar kelak
insya Allah semoga bisa menjadi kader Muhammadiyah yang baik. Terus juga saya bisa menjadi mahasiswa yang berkepribadian Muslim dan menumbuhkan jiwa tajdid bagi saya. Lalu yang paling penting seperti maksud dan tujuan dari Muhammadiyah yaitu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka saya berharap setelah saya belajar Muhammadiyah, saya dapat lebih mengetahui segalanya tentang Muhammadiyah dan dapat menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mungkin itu saja dari saya dan Noha Hanifa. Terima kasih buat Mbak Cahya karena telah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih kembali juga untuk kalian berdua. Terima kasih juga untuk sarannya. Kemudian kita lanjut ke partisipan berikutnya, yaitu ada Zahro Tunisa dan juga Ira Santika. Kepada Zahro, dipersilakan. Jangan lupa ya untuk mengaktifkan videonya. Apakah sudah ada Zahro Tunisa bersama dengan Irna? Sudah. Baik, bismillah. Saya buka diskusinya. Jadi, berdasarkan apa yang saya pelajari terkait studi Islam selama kurang lebih 4 bulan ini, dari mata kuliah kemuhammadian ini, banyak sekali nilai-nilai Islam yang dapat kita amalkan sehari-harinya. Kemudian, misalkan ada hukum syariat yang baru kita tahu, kemudian kita tahu dan kita mengamalkannya, dan itu bakal menjadi amal baru juga untuk kita kan tentunya. Kemudian mata kuliah kemuhammadian ini juga mengajarkan kita sebagai muslim agar punya prinsip dan karakter yang kuat, terutama kita adalah pelajar dan muslim, jadi kita punya prinsip dan karakter yang kuat dalam menjalankan syariat Islam. Jadi nggak cuma kalau ditanya kenapa kamu muslim, karena orang tua aku muslim, kan enggak ya kayak gitu. Jadi kita punya prinsip dan karakter itu adalah pegangan kita gitu. Baik, selanjutnya gimana Irna menurut pendapat Anda? Menurut saya hikmah yang dapat saya ambil dari mata kuliah kemuhammadian selama hampir kurang lebih 4 bulan ini, menurut saya mata kuliah ini saya bisa lebih memahami dan mengetahui tentang hukum dan berbagai syariat Islam, serta wujud perjuangan Muhammadiyah juga dalam usaha menciptakan agama Islam yang sebenar-benarnya. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjut ke partisipan berikutnya saja ya. Untuk partisipan berikutnya ada Melinda Ayun Aziza dan Wina Arda Rahmawati. Kepada Melinda saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya ya, Mbak. Menurut saya, manfaat yang saya dapatkan itu di pembelajaran kemuhammadiyahan selama 1 semester ini itu saya menjadi mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang kemuhammadiyahan, tentang bagaimana Muhammadiyah memiliki peran dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat, seperti halnya kemuhammadiyahan dalam bidang pendidikan yang sudah banyak sekali ada sekolah-sekolah dan universitas berbasis kemuhammadiyahan seperti UMP ini, dan peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan ya, banyak sekali Muhammadiyah sangat berperan dalam kesehatan, kayak banyak sekali instalasi kesehatan yang berbasis Muhammadiyah begitu. Terus juga saya mendapat pembelajaran gitu agar lebih mempunyai kepribadian Muslim yang baik gitu. Untuk selanjutnya partner saya Mbak Kuina mungkin dapat memberi tambahan. Menurut saya manfaat yang dirasakan yaitu seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Linda, itu menambah pengetahuan, wawasan tentang kemuhammadiyahan,
Dan juga pesan-kesannya yaitu tentunya merasa senang karena dapat mengetahui lebih banyak tentang kemuhammadiyahan dan agama sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua. Dan materi yang berkesan yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Karena aktivitas ekonomi atau perekonomian sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan atau pembangunan suatu masyarakat dan negara. Dan juga Muhammadiyah sangat berperan terhadap ekonomi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali juga untuk Mbak Puina sama Melinda. Kita lanjut saja. Partner berikutnya adalah ada dari Aulia Faza Ardela dan juga Intan Nuraza Putri. Kepada Aulia beserta partnernya saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai manfaat dari adanya mata kuliah kemuhammadiyahan yang telah kita semua pelajari. Di antaranya yaitu setelah lulus agar kita para mahasiswa dapat menegakkan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran agama Islam di kemudian hari. Kemudian dengan adanya pembelajaran mata kuliah kemuhammadiyahan ini diharapkan itu mahasiswa mampu memiliki karakter yang baik dan berakhlak terpuji. Kemudian selain itu kan banyak sekali ya manfaatnya, diantaranya itu pembelajaran Muhammadiyah ini tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah kemuhammadiyahan, tetapi juga mengajarkan mengenai tentang pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Kemudian materi tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih untuk mahasiswa di kemudian hari. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, Aulia Faza Ardela. Ya, terima kasih. Ya, saya akan memberi tanggapan dari Mbak Intan Nuraza Putri. Di dalam mata kuliah Muhammadiyah menjadikan kita itu sebagai media untuk membentuk perilaku sosial yang baik. Perilaku termasuk dalam dominan psikomotor, juga perilaku tidak sekedar psikomotor, tetapi kita membutuhkan performance, kecakapan perilaku, suasana yang saling ketergantungan, merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan diri kita di dalam sebuah sosial, perilaku sosial seseorang tampak dalam pola respon antara orang yang dinyatakan adanya timbal balik antara pribadi. Perilaku sosial identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain. Perilaku sosial juga ditunjukkan oleh perasaan, tindakan, sikap, dan keyakinan dari diri kita, serta rasa hormat kita terhadap orang lain. Dan mata kuliah Muhammadiyah ini menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Sayangnya mahasiswa itu kurang berminat gitu dalam mata kuliah karena bukan merupakan mata kuliah pokok gitu kalau dalam agama. Hal ini menyebabkan mahasiswa hanya terfokus pada penguasaan materi dan kurangnya menghayati maupun mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai akibatnya tidak banyak perilaku positif yang ditanamkan dari mahasiswa. Dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga perilakunya masih kurang baik, seperti kesehariannya menyibukkan diri dengan gadgetnya daripada kita berinteraksi dengan orang lain. Dan dengan ini makin jarangnya mahasiswa menggunakan bahasa yang baik dan berkomunikasi dengan orang tua. Pastinya banyak gitu mahasiswa yang menggunakan bahasanya ngoko, terus juga nggak ada rasa hormat gitu sama orang yang lebih tua. Nah, di situ perilaku tolong-menolong mulai berkurang, terus sehingga munculnya kecenderungan mahasiswa yang individualisme terhadap orang lain. Nah, di situ kita harus kita harus menanamkan rasa peduli terus dan hormat kepada orang lain.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas memberikan sarannya. Tadi sebenarnya ada kata-kata yang kurang tepat. Kalau psikomotor itu tidak tepat gitu aja ya. Psikomotor kan itu tentang untuk jasmani atau kayak aktivitas fisik, sedangkan untuk Muhammadiyah ini bukan olahraga, melainkan ilmu ya. Tapi tidak apa-apa, cukup bagus untuk kalian berdua. Kemudian kita lanjut saja kepada partisipan berikutnya, ada Nida Oktaviani dan juga Ika Sri Yulianti. Kepada Nida saya persilahkan. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan manfaat mengenai mempelajari materi kemuhammadiyahan. Menurut saya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Salah satunya seperti Muhammadiyah dalam memperbaiki gerakan pendidikan di Indonesia yang mulanya sangat memprihatinkan. Ada dua faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang sangat prihatin dengan melihat kondisi real yang dialami umat Islam pada saat itu. Sedangkan eksternalnya yang datang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah mempelopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara. Selanjutnya, partner saya yang akan membacakan materi selanjutnya. Baik, saya akan menanggapi dari partner saya, Nida. Jadi menurut saya pribadi, manfaat dari belajar kemuhammadiyahan itu adalah saya jadi lebih tahu mengenai Muhammadiyah karena saya background-nya bukan dari Muhammadiyah, bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu gerakan pembaharuan dan modernisasi, dan juga materi yang paling berkesan itu adalah tentang pendidikan di Muhammadiyah itu. Jadi tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah itu yang sangat mulia, yang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai cita-cita yang sangat mulia terhadap pendidikan di Indonesia yang pada saat itu memang terbentuk saat sedang dijajah oleh Belanda, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih memikirkan tentang pendidikan di Indonesia. Dan dari cita-cita pendidikan Muhammadiyah ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu menjadi seperti yang dicita-citakan Muhammadiyah, yaitu memiliki akhlak, kemandirian individu, dan berjiwa sosial. Ya, mungkin itu saja dari saya, Mas Cahya. Terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut saja. Mengingat waktu yang sudah lama, kita lanjut kepada Anissa bersama dengan Clarita. Terima kasih. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan apa itu kemuhammadiyahan. Jadi Muhammadiyah itu pelajaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu bisa dengan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin dari Mbak Anya mungkin bisa menanggapi. Oke. Manfaat mempelajari kemuhammadiyahan yang saya rasakan yaitu tentunya lebih mengenal tentang kemuhammadiyahan itu. Walaupun memang saya bukan basicnya di Muhammadiyah dan juga saya baru mendapatkan mata kuliah kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan yang saya tahu yaitu memiliki instansi pendidikan yang banyak, terutama di SD, SMP, SMK, dan juga universitas. Yang saya tahu memang organisasi Muhammadiyah ini organisasi yang besar dan juga makmur.
Mungkin cukup itu Mbak Cahya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf apabila saya acak dalam memanggil partisipan untuk memberikan tanggapan. Kemudian kita lanjut saja kepada partisipan Faradila bersama dengan Winda Rahma Cahyaningrum untuk memberikan sebuah saran maupun tanggapan. Apakah ada Winda bersama Farah? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat yang saya dapatkan di mata kuliah Muhammadiyah ini tuh saya bisa mengetahui dan mengenal apa itu Muhammadiyah, tentang perkembangannya, organisasinya, sejarahnya, dan banyak hal di Muhammadiyah ini. Karena tentunya saya juga bukan basicnya di Muhammadiyah. Jadi setelah saya bersekolah di Muhammadiyah ini, saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak di Muhammadiyah ini. Begitu, apakah ada tanggapan atau sanggahan dari Saudara Faradila? Terima kasih Mbak Linda. Saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Mbak Linda. Kalau kan kemarin kita sudah lagi untuk wawancara kepada pimpinan cabang atau pimpinan Muhammadiyah. Yang tentunya di situ kita sudah bisa tahu bahwa prosesi penerapan atau upaya Muhammadiyah yang sudah dilaksanakan. Tentunya kita kan sebagai mahasiswa lebih banyak tahu tentang teori-teorinya ya. Sedangkan penerapannya itu kadang kita perlu memahami. Nah, di situ kita jadi mengetahui tentang apa sih penerapannya itu dalam lingkungan kita. Baik, sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada Faradila yang Farah ketahui tentang perkembangan Muhammadiyah itu di bidang apa yang paling menonjol? Mungkin yang paling saya tahu itu kepala sekolah atau perguruan tinggi gitu. Kemarin wawancara juga diberitahu bahwa ada beberapa universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah yang masuk dalam daftar perguruan tinggi terbaik dunia. Itu tentunya juga menjadi kebanggaan Muhammadiyah sendiri ya. Itu saja Mbak Linda. Baik, berarti intinya itu perkembangan Muhammadiyah itu yang paling berkembang itu yang kita ketahui itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan banyak hal ya, begitu. Terima kasih. Itulah pendapat dan manfaat dari mata kuliah Muhammadiyah dari Faradila dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat baik ya untuk memberikan penjelasan. Kita lanjut saja kepada Vindia Anggraini dan juga partnernya. Kepada Vindia, saya persilakan. Terima kasih. Ya, sebelumnya dari pembelajaran mata kuliah studi Islam mengenai kemuhammadiyahan ini sendiri di semester ini, saya dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini bahwa saya dapat mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai jati diri dari kemuhammadiyahan dan sistematika yang ada di dalam kemuhammadiyahan sendiri, terutama tujuan yang sangat mulia dari Muhammadiyah, yaitu mengedepankan dan aktif dalam melakukan pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini sangat relate di kehidupan sehari-hari, terutama ketika saya kemarin melakukan wawancara kepada pimpinan cabang di daerah saya, bahwa pimpinan cabang di daerah saya ini sangat mengusahakan berbagai upaya dalam membangun fasilitas pendidikan di daerah setempat seperti itu. Kesan yang dapat saya peroleh dari pembelajaran mata kuliah Muhammadiyah ini sendiri adalah dengan ilmu yang kita dapat ini, bagaimana nantinya dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari, kita tetap memegang teguh kesopanan, adab santun, dan membawa jati diri kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah seperti itu. Pesan yang saya dapat, saran yang dapat saya berikan kepada teman-teman adalah karena berhubung kita mendapat ilmu baru mengenai kemuhammadiyahan ini, semoga ilmu ini dapat terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian kepada pasangan saya, untuk Rizky Husna, silahkan memberi tanggapan mengenai hikmah
kemudian kesan dan pesan yang Anda dapat dari mata kuliah studi Islam mengenai Muhammadiyah ini sendiri. Silahkan. Ya baik, saya ingin menambahkan sedikit hal yang paling saya berkesan saat belajar Muhammadiyah, yaitu pertama karena memang background saya bukan dari Muhammadiyah, jadi menurut saya belajar Muhammadiyah itu sangat menarik. Apalagi kemarin pada saat wawancara saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai ternyata organisasi Muhammadiyah telah membuka 13 cabang di belahan negara lain, contohnya di Republik Islam Iran, di Malaysia, di Perancis, di Jepang, Pakistan, bahkan di Amerika sekalipun. Ya mungkin itu yang membuat saya sangat tertarik tentang Muhammadiyah. Ya seperti itu. Mbak Cahya, silakan dilanjut. Baik, terima kasih kepada Husna dan juga Vindia. Kita lanjut saja kepada Sasti dan juga Rahayu. Apakah ada di sini? Apabila ada, silakan meng-on-kan kamera dan juga memberikan sebuah tanggapan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan manfaat dan hal yang paling berkesan. Menurut saya, manfaat dari pembelajaran kemuhammadiyahan adalah jadi mengerti peran kemuhammadiyahan. Terus Muhammadiyah itu sebagai gerakan sosial. Terus hal yang paling berkesan dalam mempelajari kemuhammadiyahan adalah tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Dilakukan dengan memberikan pencerahan dengan melakukan gerakan pencerdasan dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh partner saya yaitu Sasti Putri Octavia. Baik, di sini saya akan menanggapi penjabaran yang telah dijabarkan oleh Rahayu. Di sini saya sangat setuju, di mana Muhammadiyah itu memang sangat banyak sekali perjuangannya untuk NKRI. Yang seperti dijelaskan Rahayu, seperti baiknya fasilitas pendidikan, seperti SD, SMP, perguruan tinggi, dan juga di bidang kesehatan seperti rumah sakit, itu seperti halnya tanpa kita sadari. Sekarang kita di sini kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di mana di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, di sini kita mendapatkan ilmu seperti ilmu kemuhammadiyahan. Seperti ilmu kemuhammadiyahan yang diampu oleh Ustadz Muntohar, yang dimana di situ sudah dijelaskan banyak sekali dari pergerakan Muhammadiyah tentang usaha-usahanya, sangat banyak sekali perjuangannya. Kita di sini bisa dapat fasilitas seperti misalnya nih rumah sakit ya. Saya dulu sempat punya teman sekolah di SMA Muhammadiyah. Jadi itu sekolahannya memang berdekatan dengan rumah sakit Muhammadiyah. Ketika siswanya ada yang sakit tuh, dia berobat di rumah sakit Muhammadiyah itu tanpa dipungut biaya, dan seperti itulah perjuangan pengurus Muhammadiyah untuk para generasi selanjutnya agar dapat menikmati fasilitas yang didapat. Bagi saya cukup. Sekian Mbak Cahya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Sasti dan juga partnernya. Kita lanjut saja kepada Faizadi dan juga Windra. Apakah ada? Ya, silakan untuk memberikan sebuah tanggapan. Apakah ada Faizadi dan juga Windra? Oh iya. Terima kasih Mbak Cahya waktunya. Manfaat saya dalam mempelajari Muhammadiyah, banyak hal yang saya dapat, yaitu mungkin saya lebih paham dan lebih mengenal apa sih itu Muhammadiyah, terus ajaran-ajaran Muhammadiyah, lalu organisasi yang ada di Muhammadiyah, lalu gerakan yang dilakukan Muhammadiyah dalam pembaruan Islam. Mungkin bisa partner saya lanjutkan, silahkan Mbak Faizati. Ya, hikmah yang dapat saya ambil dari pembelajaran Muhammadiyah yaitu kayak lebih mengenal apa itu Muhammadiyah, gerakan-gerakannya, dan juga cara memperdayakan perempuan dalam Muhammadiyah tuh kayak kesetaraan gender,
Terus perempuan tuh juga dijadikan penerus perjuangan Islam. Terus juga dalam segi pendidikan yang lebih modern dan manfaat dari pembelajaran tuh kayak memiliki jiwa tauhid yang murni, memiliki akhlak yang mulia, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mari kita lanjut kepada partisipan Indah Mulyani dan juga partnernya. Kepada Indah, saya persilakan. Izin masuk ya. Sebenarnya di sini saya bersama Feby dengan Sekar Arum bisa dimulai. Baik, untuk sesi dari kelompok kita akan saya yang membuka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan kesan dan pesan kami selama pembelajaran kemuhammadiyahan. Untuk yang pertama, mungkin saya akan bertanya kepada Feby, bagaimana sih kesan dan pesannya? Baik, di sini saya akan menyampaikan kesan saya selama mempelajari lebih dalam ya terkait kemuhammadiyahan. Dalam mempelajari Muhammadiyah itu sangat begitu menyadarkan akan pentingnya kita itu sebuah organisasi Islam yang sistematik, terstruktur, kemudian bermanfaat untuk umat melalui gerakan-gerakannya di berbagai bidang seperti Muhammadiyah ini. Kemudian saat saya wawancara ranting nih, saya mendapat begitu banyak ilmu dari ketua rantingnya, baik terkait kemuhammadiyahan ataupun yang lainnya. Jadi selama pembelajaran ini saya banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya peroleh dalam pembelajaran kemuhammadiyahan ini. Begitu untuk pesan saya. Baik, terima kasih untuk Feby. Untuk selanjutnya mungkin kesan dan pesan dari Indah. Di balik mempelajari kemuhammadiyahan ini, saya lebih mengetahui bagaimana kemuhammadiyahan itu seperti apa, sejarahnya, pendirinya, yang mempunyai cita-cita yang sangat mulia untuk membentuk manusia atau kepribadian Muslim yang sebenar-benarnya. Yang saya tahu juga di kemuhammadiyahan ini banyak sekali instansi pendidikan yang sangat banyak, seperti di Universitas Muhammadiyah Purwokerto contohnya. Dan yang paling berkesan mempelajari kemuhammadiyahan ini yaitu bagaimana kontribusi Muhammadiyah selain di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, maupun di amal usahanya. Amal usaha Muhammadiyah ini merupakan bentuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dirancangkan Muhammadiyah guna mencapai maksud dan tujuannya. Salah satunya yaitu seperti panti asuhan, panti yatim piatu, panti jompo, dan BPKN. Terima kasih. Terima kasih juga. Kurang satu lagi, Pak. Masih kurang satu ya? Iya, betul. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari saya sangat setuju dengan pendapat Feby dan Indah. Banyak sekali ilmu yang dapat dipelajari dan menjadi wawasan baru untuk kita setelah mempelajari kemuhammadiyahan ini. Setelah mempelajari kemuhammadiyahan ini, kita jadi mengetahui bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak pada bidang keagamaan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial kemanusiaan. Untuk pembelajaran kemuhammadiyahan yang sudah kita laksanakan ini, menurut saya itu sudah cukup baik karena banyak menggunakan metode pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mari kita yang terakhir, yaitu ada pasangan dari Anur Anuhar dan juga Stevi. Dan untuk
Viantika dan juga Puput Indah, mohon maaf sekali karena mereka sedang sakit. Doakan saja semoga mereka cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran lagi. Baik untuk Nur Anuha dan juga Stevi, dan kayaknya saya juga akan memberikan pemaparan. Silakan dimulai. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Cahya. Menurut saya, manfaat mempelajari Muhammadiyah, dari mempelajari Muhammadiyah, saya dapat mengetahui pengertian atau pengetahuan tentang persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah. Terus, memberi bekal kepada pelajar Muhammadiyah agar kelak menjadi kader Muhammadiyah yang tangguh, dan bisa mendidik pelajar Muhammadiyah agar berperbadian Muslim dan dapat menumbuhkan jiwa tajdid atau pembaruan bagi pelajar Muhammadiyah, memberi pengertian bahwa Muhammadiyah memiliki andil atau peran bagi generasi muda. Ya, selanjutnya bisa ditambahkan oleh partner saya, Mbak Nur Anuha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya setuju ya dengan apa yang telah disampaikan oleh partner saya, Mbak Stevi, terkait dari Muhammadiyah ini benar-benar sangat membimbing dan membawa kadernya itu untuk menjadi kader yang berkualitas. Dan Muhammadiyah seperti yang kita sudah pelajari itu ya, bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan juga pemberdayaan perempuan, dan itu benar-benar sangat menginspirasi kita semua begitu. Dan bahwa Muhammadiyah itu tidak berhenti mendidik kader dengan memberikan ilmu saja begitu saja, tidak, tapi juga di Muhammadiyah ini karena saya juga dari Muhammadiyah sejak kecil dan saya benar-benar merasakan betapa hangatnya Muhammadiyah dalam mendidik kader-kadernya. Jadi mereka tidak dilepas begitu saja, bukan hanya mata pelajaran yang kita dapat, tapi juga pendidikan moral dan juga agamanya pun bisa kita dapatkan di Muhammadiyah. Dan juga Muhammadiyah juga memberdayakan masyarakat, entah itu masyarakat kalangan atas, bawah, dan juga perempuan dan juga anak-anak. Mungkin begitu yang bisa partner kami sampaikan. Saya kembalikan ke Cahya. Baik, mohon maaf sekali, ternyata ada satu yang terlewat, yaitu saya kira tadi belum join. Jadi saya lihat ternyata sudah join dan ada satu partisipan lagi, yaitu ada dari Lulu Fauzia dan juga Ana Mamlu. Silakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi kemuhammadiyahan. Ya, izin masuk sebelumnya. Untuk pesan-pesan mengenai mata kuliah studi Islam itu sangat menginspirasi ya, karena di sini kita belajar tentang apa itu Muhammadiyah, mulai dari sejarah, terus kemudian matan keyakinan hidup dan cita-citanya, terus gerakan-gerakannya selain di bidang keagamaan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa ternyata Muhammadiyah itu luas banget, nggak cuma hanya sekedar kata Muhammadiyah saja, nggak sekedar organisasi Islam saja kayak gitu. Mungkin dari Mbak Ana gimana kesan-pesan yang sudah disampaikan? Ya, izin menjawab ya, Lu. Kesan-kesan menurut saya memang sangat banyak ya. Muhammadiyah itu tidak mempelajari mengenai apa itu sejarah Muhammadiyah doang, jadi banyak banget ada ADART, gerakan-gerakan Muhammadiyah, matan keyakinan, cita-cita dan hidup. Jadi memang sangat banyak, dan saya jadi bisa mempelajarinya lebih dalam lagi dalam mata kuliah ini. Gimana? Udah sih, gitu Cai. Apakah sudah memberikan tanggapan? Baiklah kalau sudah. Begitu banyak ya tentang tanggapan dan materi mengenai kemuhammadiyahan, mulai dari materi yang mereka sukai atau yang memang sudah
merasakan bagaimana sih wawancara dengan narasumber langsung dari cabang, ranting. Jadi mereka lebih tahu apa itu tentang Muhammadiyahan atau kegiatan-kegiatan yang ada di Kemuhammadiyahan. Dan juga memang saya akui dalam materi Kemuhammadiyahan dan juga dalam pembelajarannya sangat asik karena kita kadang Zoom, kadang di VN Group itu jarang sekali dilakukan oleh dosen lain, sehingga bisa terbagi waktunya. Kalau sekarang Zoom, besok grup, jadi kan lebih untuk bervariasi saja untuk metode pembelajarannya. Dan materinya memang mudah dipahami karena sudah ada PDF-nya dan juga memacu mahasiswa untuk berkreatif, membuat video, membuat PPT, dan juga untuk mahasiswa lebih giat lagi mempelajari materi Kemuhammadiyahan. Seperti itu menurut saya tanggapannya, Pak. Baik, Mbak Cahaya, terima kasih sudah memandu teman-teman ya. Ternyata ketika kita ulas ya kembali materi kita dengan secara bebas seperti ini, jadi sangat jelas ya mengingatkan dan Anda itu teringat ya apa yang sudah disampaikan. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Ini saya minta waktu sebentar mungkin ya Mbak Cahaya. Ada mata kuliah lagi nggak ini Mbak Cahaya? Tidak ada, Pak. Ya mungkin saya 5 atau 10 menit ya selalu selesai. Ya, ini karena penting untuk saya sampaikan. Jadi apa yang sudah tadi disampaikan itu memang lebih banyak teori ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah lebih banyak teori dan memang di mata kuliah Kemuhammadiyahan ini kita lebih banyak membahas tentang historis, sejarah, tentang ideologi maupun tentang organisasi Muhammadiyah, baik itu dalam gerakan tajdid, dalam gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan pemberdayaan perempuan dan sebagainya. Ini memang apa yang saya sampaikan itu teori gitu ya. Maka kemudian saya punya inisiatif kemarin untuk bagaimana supaya Anda itu melakukan wawancara, agar lebih tahu lebih dalam bagaimana Muhammadiyah di lapangan. Dan tentunya bagi mahasiswa yang sudah ada di Muhammadiyah itu mata kuliah ini nggak asing ya, tapi bagi mereka yang dari non Muhammadiyah misalkan dari Nahdien, minimal mereka mengetahui, minimal mereka itu memahami, mengenal Muhammadiyah. Ya, jadi minimal Anda itu memahami, mengenal dan tidak memusuhi tentunya, ya, tidak memusuhi. Jadi kalau berbicara tentang ideologi, memang kemarin kita agak kesusahan. Ya, ada matan keyakinan, kemudian ada muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu memang kita dari awal mungkin saya sudah menyampaikan. Itu memang agak berat untuk dipahami ya, untuk dipahami. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini minimal ada itu mengenal ya. Mengenal lebih jauh. Baik, saya akan sedikit sekali ini saya sampaikan dengan singkat apa namanya manfaat kita mempelajari tentang Muhammadiyah atau apa manfaat kita belajar tentang materi ini. Sebentar saya cari dulu. Ini sebenarnya sudah ada di OnClass namun mungkin belum saya aktifkan ya. Mana ini? Ya. Jadi kita lihat dulu ya bagaimana kita jadi tahu bagaimana Muhammadiyah memiliki prestasi bagi bangsa ya. Di antaranya yang pertama bahwa Muhammadiyah itu mereformasi pemahaman agama Muslim di Nusantara. Ya. Jadi pemahaman Islam di Nusantara pada saat dahulu itu lebih cenderungnya tidak murni ya, masih ada praktek tahayyul, bidah dan khurafat. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman Anda terkait dengan ini. Ya, jadi mereformasi pemahaman agama Islam Nusantara yang lebih modern, lebih terbuka dan lebih maju tentunya, yaitu adanya tajdid pembaharuan. Maka Muhammadiyah memiliki semboyan ya beragama yang berkemajuan ya, memiliki semboyan bahwa Muhammad itu memiliki pemahaman yang berkemajuan. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang maju
sebenarnya ya, bukan agama yang mundur. Jadi Islam itu syarat dengan kemajuan-kemajuan. Ya, bahkan Islam sendiri itu menuntut untuk kita itu menjadi bangsa yang berada di atas, yaitu menjadi maju. Sebagaimana sejarah di awal kita pelajari bagaimana Islam di Andalusia, bagaimana Islam di Turki Utsmani misalnya, bagaimana Islam di mana itu pada saat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu kan luar biasa itu. Islam sudah menguasai sepertiga dunia pada saat itu. Namun karena kita umat Islam ini sendiri yang tidak melaksanakan ajaran Islam, kemudian kita menjadi berada di bawah. Kemudian yang berikutnya bahwa Muhammadiyah ini peletak dasar pendidikan Islam modern. Jauh hari ya sebelum adanya pendidikan sekarang ya, pendidikan Islam modern itu Muhammadiyah itu sudah meletakkan dasar-dasarnya. Bagaimana mengintegrasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Ya, ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu adalah sebagai peletak dasar pendidikan Islam modern. Maka ada SMP boarding, atau SMA boarding school dan sebagainya yang sistem pondok, tetapi diajarkan tentang ilmu-ilmu umum. Ya, kemudian yang berikutnya bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam generasi awal yang masih eksis hingga kini gitu ya, karena banyak organisasi yang lahir kemudian nggak bertahan ya. Kita ada Muhammadiyah, ada NU itu sampai sekarang masih bertahan ya, tetapi ada organisasi-organisasi Islam, Jamiatul Khair misalnya ya, atau Syarikat Islam pada saat itu ya, ini sudah tidak sebagaimana kita ya. Kemudian ada Persis, kemudian kalau ada Irsyad sekarang masih ya, kemudian yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang tua ya, organisasi kemasyarakatan. Tadi disebutkan oleh teman Anda bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya mengurusi bidang agama ya, tapi semua bidang itu digarap oleh Muhammadiyah. Pendidikan, kesehatan, sosial, ya, kemasyarakatan. Jadi kalau berbicara tentang Islam itu tidak hanya di masjid. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana menyantuni anak yatim, bagaimana berperan dalam dunia kesehatan, bagaimana dalam perannya di dalam kebangsaan. Itu sudah tidak ditanyakan lagi bagaimana peran Muhammadiyah. Ya, kemudian sebagai pelopor emansipasi perempuan ya, memang berbeda dengan Barat ya. Kalau Barat mungkin emansipasi perempuannya itu secara bebas, sebebas-bebasnya, bahkan sampai menyalahi kodratnya sebagai wanita. Tetapi kalau di Muhammadiyah ini memang gerakan emansipasinya ya harus sesuai dengan syariat Islam. Islam boleh membolehkan perempuan keluar rumah, boleh menjadi wanita karir, tapi jangan sampai dia lupa bahwa dirinya sebagai wanita, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang istri bagi suaminya. Itu jangan sampai lupa ya. Anda nanti kalau sudah berkarir, jangan sampai lupa bahwa Anda ini adalah seorang istri bagi suaminya. Anda itu adalah sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Jangan sampai Anda meninggalkan suami, tidak ngurusi suami, tidak mendidik anak-anak Anda. Ini tentunya salah dalam memahami apa itu emansipasi perempuan. Ya, kemudian yang keenam bahwa Aisyah ini adalah perintis dari pendidikan PAUD bagi kaum perempuan. Ya, jadi sudah ada sejak dahulu tahun 1919 ini sudah ada rintisan sekolah dini yang sekarang sudah banyak ya melahirkan, diikuti oleh kelompok organisasi lain, yaitu adanya PAUD. Dan Muhammadiyah sudah merintis sejak dahulu. Kemudian Muhammadiyah telah berdiri di 5 benua. Ya, tadi juga disampaikan oleh Mbak siapa saya lupa tadi, ya, bahwa ternyata Muhammadiyah ini sudah memiliki cabang di luar negeri. Ya, ini betul sekali. Sebagaimana ini, ya, ada di mana itu? Ada di berapa 5 benua ya. Jadi ada di Malaysia. Jadi ada itu namanya pimpinan cabang istimewa, itu adalah
organisasi Muhammadiyah yang ada di luar negeri, ada di Malaysia, ada di Jepang, ya, ada di mana lagi, di Iran tadi, ya, kemudian ada di Pakistan, ada di Mesir, Libya, ya, ada di Jerman, Belanda, Amerika, gitu ya, dan juga ada di Australia. Bahkan di Australia ini Muhammadiyah ingin mendirikan kampus di sana, ya, yang mana mungkin negara kita belum ada. UGM cabangnya ada di Amerika misalnya, nggak ada. UGM ada di Australia, nggak. Tetapi di Muhammadiyah ini sudah ada kampus ada di Australia. Coba Anda nanti lihat di video atau di YouTube-nya ya. Nah, ini bagaimana Muhammadiyah itu ingin menjangkau luas sampai ke menginternasionalisasi Muhammadiyah. Ya, kemudian ini kader Muhammadiyah sebagai penggerak reformasi. Ya, sebagaimana Amir Rais ini adalah tokoh reformasi tahun 1998 ya. Kemudian pelopor penerbitan media Muslim, karena sampai sekarang majalah Muhammadiyah, yaitu Suara Muhammadiyah, itu sudah ada sejak tahun 1915 dan sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang itu masih terbit. Nah, jadi sangat lama sekali bertahan, sejak sebelum kemerdekaan sudah ada. Nah, kita lihat bagaimana manfaat mempelajari Muhammadiyah. Ya, ini adalah perannya, bagaimana peran Muhammadiyah. Kemudian ini kata-kata yang mungkin menjadi penting. Ya, jadi arti pentingnya mempelajari Muhammadiyahan itu adalah agar supaya ada itu ta'aruf, minimal kenal, ya mungkin membosankan materinya ya, tetapi insya Allah di dalamnya ada banyak sekali inspirasi dari tokoh-tokoh Muhammadiyah ya, yang insya Allah membekas pada diri kita gitu ya. Nah, maka minimal Anda itu mengenal Muhammadiyah. Anda sebagai angkatan muda, Anda sebagai mahasiswa, minimal Anda itu tahu Muhammadiyah. Dan yang berikutnya, Muhammadiyah ini memerlukan penerus, ya, estafet generasi. Ya, mudah-mudahan Anda itu memiliki pemikiran yang terbuka. Ya, jangan kemudian menjadikan agama Muhammadiyah sebagai agama. Muhammadiyah bukan agama. Ya, mungkin ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Ya, jadi ini maka Anda harus mengenal. Kalau nggak mengenal maka nggak sayang. Maka minimal Anda mengenal. Ya, kemudian selain itu, generasi muda adalah penyambung lidah Muhammadiyah. Jadi Anda ini adalah termasuk agent of change ya, sebagai generasi muda yang akan meneruskan, meskipun Anda itu misalnya orang yang non Muhammadiyah, tetapi minimal Anda itu memiliki simpati terhadap Muhammadiyah. Ya. Kemudian Muhammadiyah memerlukan penerus keyakinan, cita-cita amal usahanya. Jadi yang mempelajarinya, mereka mengetahui ideologi Muhammadiyah. Ya, minimal ada itu mengetahui. Dengan mempelajari Muhammadiyah, mereka juga akan tahu amal-amal usaha Muhammadiyah. Anda mungkin sudah itu ya, sudah wawancara, tahu amal usahanya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Itu sebuah dinamika yang sudah alami ada di Muhammadiyah. Ada yang maju, ada yang mundur, ya itu hal yang biasa. Tapi cenderungnya sekarang itu mengalami kemajuan. Begitu ya Mbak Mas semuanya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir pertemuan, dan saya selaku pengampu mata kuliah Muhammadiyahan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika selama perkuliahan saya lebih banyak Zoom-nya yang mungkin menyedot kuota Anda, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah Anda itu ya. Nggak masalah ya. Baik, mohon maaf ya Mbak Mas semuanya jika apa yang saya sampaikan ada kekurangannya, ada kesalahannya, dan itu mungkin dari kekurangan diri saya sendiri. Begitu ya, dan saya pamit undur diri. Mudah-mudahan Anda menjadi kader Muhammadiyah. Kalaupun tidak menjadi kader Muhammadiyah, Anda minimal mengenal Muhammadiyah. Kalaupun Anda itu tidak menjadi kader, minimal Anda itu tidak memusuhi Muhammadiyah. Kalaupun Anda nanti menjadi orang yang sukses, barangkali Anda mau
menjadi salah satu kader atau sebagai salah satu yang memiliki kontribusi di Muhammadiyah, silahkan. Begitu ya, saya pamit, saling memaafkan. Ya, mungkin sebagai closing dari salah satu perwakilan mahasiswa dari PC kelasnya atau Mbak Cahaya, monggo. Baik Pak, lebih baik dari Sipen-nya saja karena saya sudah melaksanakan tugas. Untuk Sipen bagaimana tentang materi kemuhammadiyahan yang telah disampaikan dari awal sampai akhir oleh Bapak Muntohar? Pak, terima kasih atas semuanya yang telah Bapak berikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Udah sih, gitu aja. Baik, sudah cukup ya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya kepada PC kelasnya dan Mbak Cahaya dan semuanya. Oke, ya, saya undur diri. Ada yang mau disampaikan? Tanya, itu besok materinya yang dipelajari dari setengah semester atau ya? Dari setelah UTS Mbak Cahaya. Dari setelah UTS sampai akhir ini kemarin. Bentuknya abjad sama ya Pak? Ya, nanti rahasia. Boleh nanya nggak, Zat? Gimana? Boleh nanya, Zat? Ya, gimana Mas Ferdi? Zat, gini kan dulu ketika tarjihnya dari zamannya Ahmad Dahlan sampai zamannya Kiai Farudin itu masih ada kunut, Zat. Mengapa ketika Al-Mukhtar Ahmad Samar ketika 38 di Palembang itu kunut itu dihapuskan? Mengapa, Zat? Saya nggak tahu Mas Ferdi bagaimana menghapuskan kunutnya. Jadi saya terus terang aja nggak tahu, tetapi kalau memang melihat di tarjih, memang kunut itu tidak kunut itu kan ada bermacam-macam Mas Ferdi ya. Ada kunut nazilah, ya, ada kunut yang memang Nabi dulu itu sampai berapa kali dalam berapa minggu itu kunut terus, bahkan tidak hanya dilaksanakan pada sholat subuh saja, itu pernah Nabi melaksanakan itu, karena di situ pada saat itu ada peperangan, ada musibah ataupun ada wabah gitu ya, maka Nabi SAW itu senantiasa kunut, bahkan tidak hanya subuh saja, ya, di sholat yang lainnya juga melaksanakannya. Namun tentang dalil kunut subuh itu memang setelah itu Nabi SAW tidak lagi melaksanakan sholat kunut secara terus-menerus ya, sehingga kita di Muhammadiyah pun tidak melaksanakan kunut subuh, walaupun ketika kita berada di jamaah yang menggunakan kunut ya kita harus bertoleransi ya, kita boleh mengikutinya ya. Begitu Mas Ferdi ya, untuk penghapusannya saya akui nggak paham ya, tetapi memang kalau menurut tarjih Muhammadiyah seperti itu. Terus satu lagi, Zat, bagaimana tanggapan antum tentang kan di dalam Muhammadiyah itu tasbih itu satu bid'ah, Zat. Apa? Tasbih? Ya, tasbih untuk menghitung, Zat. Ngitung zikir. Tasbih itu ya. Ya, tasbih ya. Dan sedangkan ya binahdiyin itu ya sebagai sunnah lah itu kan. Tapi kalau di mana Anda menemukan bahwa tasbih itu adalah bid'ah? Di Muhammadiyah apakah mengatakan seperti itu? Bentar, Anda pernah baca buku, Zat, di dalam buku itu kalau dalam Muhammadiyah itu karena ketika Rasulullah itu nggak ada ini ya, di dalam hadis pun dan Al-Quran itu nggak ada pacuan untuk alat-alat seperti itu, karena dengan formalan semuanya harus menggunakan hisaban dalam hati atau dengan tangan kita sendiri. Ya, kalau memang sesuai dengan sunnahnya dan memang ada dalilnya, memang kita menggunakan jari gitu ya. Ada hitungannya itu dengan ruas jari kita ini. Ya, adapun
terkait dengan, yaitu kemarin kita kan sudah mengkaji dengan tajrid dan tajdid itu ya, mana yang boleh diperbaharui, mana yang tidak boleh diperbaharui, mana yang wilayah agama, mana yang wilayah dunia. Kalau yang wilayah akidah, masalah ibadah, memang kita kan nggak boleh membuat kreasi, inovasi dan sebagainya. Tetapi kalau masalah duniawiyah, misalnya dalam hal ini dalam masalah alat itu ya, maka ini bukan perkara agama sebenarnya, bukan perkara agama tapi perkara dunia. Maka kalau misalnya seseorang yang pelupa gitu ya, maka nggak masalah menggunakan tasbih sebagai alat untuk mengingat. Ya, tapi selama ini memang saya nggak pernah membaca bahwa itu adalah bid'ah, Mas Ferdi ya. Oh iya, tasbih itu bid'ah belum pernah saya, atau mungkin kelemahan saya dalam literasi sehingga saya nggak tahu. Tapi selama ini saya nggak pernah membaca bahwa itu adalah bid'ah. Satu lagi, bagaimana tanggapan antum tentang ini ya, orang yang biasanya datang ke orang kiai seperti ini? Gimana? Ini yang lain boleh keluar ya, kalau misalnya ada acara ya ini mungkin kalau ada kuliah lagi silakan boleh keluar. Ini sudah selesai ya, saya mohon maaf ya. Gimana Mas Fadli? Ya, misalnya orang itu datang ke tempat kiai atau orang yang dibilang ahli agama, bagaimana tanggapan Anda menurut? Karena ingin ini. Iya boleh saja, boleh aja Mas Ferdi. Anda datang ke kiai, ke ustadznya, minta didoakan. Tapi kalau Anda datang ke sana minta Anda gimana nih tujuannya, Mas Ferdi? Ingin ini aja bagaimana tanggapan Anda untuk datang ke kiai atau ustadz begitu? Ya, untuk ya misalnya kan ada orang yang ingin datang biar mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kalau Anda mau minta jimat, minta apa itu nggak boleh. Kalau Anda minta doa itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi sendiri itu dulu Nabi siapa itu Musa alaihissalam kan kita nggak meragukan lagi ya bagaimana Nabi Musa adalah seorang nabi. Tapi Nabi Musa itu kan kemudian Allah menunjukkan ada orang yang soleh ya, yaitu Khidir, yang mana kemudian Nabi Musa alaihissalam itu belajar kepada Nabi Khidir. Ya. Jadi kita boleh datang ke kiai atau ke ustadz untuk misalnya menanyakan tentang sesuatu ilmu agama yang belum diketahuinya, atau misalnya Anda mau ujian minta doanya, itu sangat dibolehkan di dalam agama. Ya, tetapi kalau Anda datang untuk minta, ini sih memang masih menjadi perdebatan Mas Ferdi. Berkah ya, berkah dari seorang kiai atau ustaz. Ya mungkin kita berkah itu adalah dari doanya, karena dia adalah orang yang soleh, yang mustajab doanya, ya kita boleh-boleh saja. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang itu kiai yang mana, karena banyak yang kadang-kadang berketok kiai tapi dia adalah dukun. Nah ini yang kita harus berhati-hati. Ya, kita datang ke kiai menanyakan tentang hal-hal yang gaib misalnya, yang ini yang kadang-kadang tidak dibenarkan. Ya, saya kehilangan ini datang ke ustadz kiai, ini yang nggak pas, nggak tepat. Ya. Gitu Mas Ferdi. Tapi kalau misalnya ada orang yang memakai dalil wa masyaallahu wa ma lam yasha lam yakun. Jadi gimana tanggapan antum? Wa masya, apa itu artinya? Wa masyaallahu wa ma lam yasha lam yakun. Apa artinya, Mas? Jadi segala sesuatu itu yang bisa menghendaki itu hanya Allah, dan jika tidak akan Allah mengatakan kun fayakun, maka tidak akan terjadi. Iya, itu betul sekali dalil itu dipakai. Tetapi ya kita harus Allah kan menurunkan asbab ya, sebab-sebab terjadinya sesuatu, sunatullah ya. Kalau kita mengikuti sunatullah itulah ya, kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Ferdi. Jadi kalau memang betul bahwa kun fayakun, ketika Allah menghendaki sesuatu maka terjadilah ya. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana
sebab-sebab. Misalnya apa? Orang yang sakit itu ya. Kalau Allah menghendaki sembuh, ya udah saya aja di rumah aja. Kalau rezeki itu memang Allah yang menghendaki, ya sudah, saya udah. Kalau sudah rezekinya Allah, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi Allah kan kemudian mengadakan yang namanya sebab-sebab sehat, sebab-sebab orang itu bisa sehat, bisa datangnya rezeki dan sebagainya. Itu kan ada sebabnya. Jadi kalau ya ini kadang-kadang banyak orang yang terjebak menjadi sesat jalannya itu seperti itu, Mas Ferdi. Ya, ketika Allah, ya betul memang Allah itu menghendaki, ketika Allah menghendaki pasti akan terjadi. Tetapi Allah pun mendatangkan yang namanya sebab-sebab terjadinya sesuatu. Begitu Mas Ferdi. Wa iyyakum. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.